Oke, 2 menit lagi saya mulai. Oke, anak-anak semua bisa kita mulai? Bisa, Pak. Oke, cuma anak 10 RPL belum pada ada yang masuk ya. Oke, dimulai aja ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita lanjut, saya pengen ngacak dulu nih, pengen salah satu mimpin doa dulu ya. Saya minta siapa ya? Yang namanya M. Raffi Putra. M. Raffi? Nggak ada suara M. Raffi. Ya. Ayo, M. Raffi pimpin baca doa dulu yuk. Oke, bentar. Ini tunggu, ini pelajaran apa? Ya udah, komputer dan jaringan dasar. Oke, Oke. Sebelum kita memulai pelajaran komputer dan jaringan dasar, mari kita berdoa. Ya, dan masing-masing berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Raffi. Ini Raffi dari kelas 10 berapa nih? Multimedia. 10 multimedia. Saya belum tahu siapa-siapa aja ya. Nanti makanya masuk. Oke. Sebelum saya ingetin lagi yang belum teman-temannya yang belum gabung, mohon di woro-woroin lagi. Mohon di woro-woroin lagi untuk gabung ya. Ini baik di 10 TKJ ataupun 10 TKJ maupun di 10 MM dan 10 RPL ya. Saya belum tahu nomor-nomor kalian. Tolong dihubungi lagi di grupnya. Kalian sudah punya grup WhatsApp kan ya? Udah belum? Udah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik yang dengan guru maupun tanpa guru ya kan? Udah, pokoknya dihubungin. Oke. Sebelumnya saya juga pengen ingetin kalian. Ini jam-jam udah jam 10:30 nih terhitung. Udah jam-jamnya udah mulai ngantuk dan bosen ya. Apalagi dari jam pertama kalian udah tatap muka untuk BTQ ya, sesuai kelompoknya masing-masing. Nah, terus sekarang fokus ya, tetap fokus. Dan nanti palingnya saya pengen minta juga kalian untuk on cam mungkin, tapi sekarang saya nggak dulu deh, kasihan juga kuota kalian yang dari tadi udah kepake untuk tatap muka belajar baca tulis Quran. Juga jaga kesehatan kalian juga, masih di masa pandemi kayak begini. Yang terpenting adalah selalu jaga imunitas tubuh kalian ya. Baik dengan berolahraga, baik dengan berkomunikasi dengan teman-teman sehingga bisa membuat kalian bahagia ya, ataupun makan, jaga pola makan sama pola hidup kamu ya, jangan terlalu stres ya, jangan terlalu stres. Oke, dan juga nanti
Damar mengangkat tangan. Kenapa Damar? Ya. Dan juga nanti dimohon jangan kita fokus ya selama pembelajaran, jangan sambil ngemil, jangan sambil minum, apalagi sambil mandi, jangan ya. Fokus aja. Nanti paling di akhir pembelajaran biasa kita akan mengadakan absensi juga di sini ya. Nanti untuk kedepannya absensi akan dilakukan di classroom ya, di classroom yang tadi udah saya share. Udah masuk semua belum tadi di classroomnya? Belum, Pak. Udah, Pak. Masuk. Udah. Nanti masuk dan share. Udah, Pak. Iya, oke. Oke. Dan masuk yang belum masuk teman-teman tolong semuanya karena masuk nanti akan seluruhnya info di sana. Oke. Di pertemuan pertama ini saya nggak akan membahas banyak tentang materi dan mungkin saya tidak membahas materi terlebih dahulu ya. Saya akan baru perkenalan aja, mengenalkan kepada kalian mapel ini nih nanti belajar apa aja, terus materinya apa aja, dan kemudian cara belajar kita seperti apa, terus kemudian juga kalian nanti konsep belajarnya di kelas di kelas maya, nanti bagaimana semuanya nanti baru akan saya jelaskan di sini. Saya akan baru mengenalkan saja nanti ya. Oke, tadi sebelumnya udah pada tahu kan hari ini kita mapelnya apa? Belum, Pak. Oke, Sigit. Teknik komputer jaringan. Ya, komputer dan jaringan dasar ya. Oke. Saya pengen share screen dulu ya. Saya pengen ini lagi nih. Pengen nyapa lagi. 10 RPL udah ada yang masuk? Ada, Pak. Udah, Zidan. Oh ya. Saya jadi pikiran nanti dimohon selama pembelajaran nih nama-nama yang masih unik-unik, saya nggak bilang aneh ya, unik, semacam mana tadi saya nemuin ya. Ya, mohon itu diganti. Ini ada Agil RZ Kick RNWN, itu nama singkatan kamu atau bagaimana tuh? Ya, dimohon diganti dengan nama kalian ya, karena kebetulan saya belum paham dan kenal kalian, nanti saya pengen nyapanya ribet, susah, oke? Ya, mungkin di pertemuan selanjutnya aja, nanti kalian baru ngeganti. Oke, sebentar, saya pengen share screen dulu ya. Oke, udah tampil? Sudah, Pak. Udah, Pak. Oke. Ya, pertama saya pengen mengenalkan diri saya lagi sama kalian. Udah mungkin kemarin saya udah perkenalan juga yang di pas saat kalian MPLS ya. Ya, mas saya Rizky Febriansa. Nah, kebetulan di sini saya menjadi kepala kompetensi keahlian multimedia dan nanti
anak-anak multimedia yang berkaitan ingin bertanya-tanya terkait tentang multimedia atau sistem pembelajaran dan segala macam hal lainnya, bisa tuh komunikasi sama saya ya. Gak usah malam-malam asa, jangan komunikasi tengah malam ya. Nanti berabe urusannya. Oke. Nah, di tahun ajaran ini sekarang saya dikasih kepercayaan untuk mengampu mapel sistem komputer. Nah, ini kalian juga dapat kan ya sistem komputer ya. Terus komputer dan jaringan dasar itu di kelas 10, dan di kelas 11-nya ada teknik animasi 2 dimensi dan 3 dimensi. Ya, nanti itu kelas 11. Kalian pikirin aja dulu, fokus di pelajaran-pelajaran kelas 10. Oke. Nah, nggak ada. Oke, pelajaran kali ini komputer dan jaringan dasar. Nah, selintas tentang komputer dan jaringan dasar, di sini kalian mempelajari tentang sebuah perangkat komputer, baik itu input maupun outputnya, perangkat-perangkatnya yang ada di dalam komputer, dan bagaimana komputer itu kita buat menjadi jaringan yang terhubung satu sama lain ya, baik dalam satu lingkup kelas, satu ruangan, satu gedung, maupun di dalam satu dunia, maksudnya buat internet ya. Itu selintas pembelajaran materi tentang komputer dan jaringan dasar. Nanti step berikutnya nanti akan saya tampilkan KIKD-nya. KIKD-nya itu ya semacam materi-materi yang akan diajarkan. Oke. Kemudian jadwalnya salah saya nih. Jadwalnya benar, kita jam ketiga sampai jam keempat ya di tiap hari Selasa, benar nggak? Ini saya salah ketik. Benar. Iya. Jadi tolong selalu diingat jadwalnya itu kita jam ketiga sampai dengan jam keempat. Berhubung tadi kan lagi ada BTQ, kan kita mulai jam ketiga itu jam 9.40 ya kalau nggak salah ya, 9.50 ya. Mungkin tadi kan ada yang baru selesai agak lama jam 10, jam ada macam-macam jam 9, jam 9.30, jam 10 ya. Yang jelas jadwal kita di tiap hari Selasa jam 9.50 sampai dengan jam 12. Dan kemudian di sini palingnya jam 9.50 itu berarti di tiap pertemuan seperti ini saya sudah sudah mengaktifkan Meet-nya ya. Nanti kita gunakan di sini di Meet ya. Terus palingnya saya kasih spare waktu 10 menit untuk mengumpulkan teman-teman kalian ya. Jadi kalau untuk absensinya juga akan saya hitung di situ. Ya, 10 menit tidak hadir, saya akan anggap tidak mengikuti pelajaran. Oke, jangan sampai dengan jam 12. Oke, kan biasanya mungkin ada yang pengen ke belakang dulu Pak, pengen makan dulu Pak. Enggak apa-apa, yang penting saya tunggu 10 menit ya. Tenggang waktunya 10 menit. Saya dari juga jam 10. Oke. Nanti oleh tipe pembelajaran yang akan kita pakai ya. Kan ini kan kalian bergabung semuanya nih. Karena mata pelajarannya sama dan gurunya sama, makanya kalian digabung semua, disamakan baik RPL, TKJ maupun MM. Itu sama di tiap hari Selasa dari jam ketiga sampai dengan jam keempat. Oke. Palingan ya materinya akan sama semua tuh, nggak ada yang dibeda-bedakan. Nah, nanti model ada sinkronus dan asinkronus. Ya, sinkronus itu ya seperti ini, seperti sekarang kita tatap muka via layar monitor, via layar gadget. Itu disebut sinkronus. Kita ada interaksi langsung ya, interaksi langsung antara guru dengan peserta didik.
ya, itu saya pertimbangkan kalau kita kebanyakan tatap muka seperti ini ya atau sinkronus juga, saya pertimbangkan satu, hal yang paling utama adalah kuota kalian. Benar nggak? Kan kepake banyak banget kan ya kalau tatap muka seperti ini ya. Iya nggak? Mungkin, tapi beberapa ada yang udah pakai jaringan internet di rumahnya, yaitu ya kita sampingkan aja lah, kita ngambil yang umumnya aja, mungkin masih ada pakai kuota paket data di HP atau di mana ya, itu kan nanti mungkin biayanya bisa membengkak, beli pulsa terus. Nah, makanya kalau diingatkan saja, kita pertemuan sinkronus seperti ini di tiap minggu pertama ya, karena ini Pak, ini kan bukan minggu pertama, kan kebetulan memang kita baru mengadakan tatap muka yang pertama kali, jadi kan sekalian saya pengen melihat kalian yang bertegur sapa dengan kalian ya. Nah, terus kemudian, oh ya, kita menggunakan Google Meet ya. Kita akan selalu menggunakan Google Meet yang gampang-gampangnya aja ya, yang pasti kalian sudah punya akunnya, kecuali mungkin yang Apple, iPhone, segala macam, itu kalian mesti bikin akunnya lagi. Oke, terus kemudian asinkronusnya. Nah, asinkronus ini nih modelnya kalian tidak berinteraksi seperti ini. Jadi hanya penugasan via Classroom, via WhatsApp ya, via WhatsApp. Nanti akan saya kasih list tugas-tugas itu yang harus kalian kerjakan, dan nanti palingan di minggu ketiganya ada pembahasan langsung dari saya via Classroom-nya dan model via WhatsApp-nya, dan pas saat di minggu pertamanya itu kita akan membahas lagi, langsung bertemu berinteraksi seperti ini ya. Jadi jangan sinkronusnya kalian dikasih penugasan, nanti ada tugas-tugas yang harus kalian kerjakan, kalian harus diskusikan dengan teman-teman kalian maupun kelompok kalian ya. Makanya aktif di Classroom. Nah, nanti di sininya kita akan memakai Classroom aja yang simple ya. Linknya tadi udah saya kasih ya, jangan sampai salah kamar ya. Jangan sampai anak RPL masuk ke MM, anak MM masuk ke TKJ masuk ke RPL. Tadi linknya udah saya bagikan, jangan sampai salah, karena saya belum minta data siswanya juga ya, saya belum minta data siswa untuk kelas 10 yang baru nih, 10 RPL, TKJ sama MM. Jadi saya belum tahu siapa-siapa aja yang di kelas MM, TKJ maupun RPL. Ya, nanti kayak masuk yang harus masuk semua, karena kalau ada yang nggak masuk, pasti kan otomatis dia ketinggalan materi, ketinggalan tugas. Kalau ketinggalan tugas nggak ada penilaian, dia otomatis nilai kosong. Saya akan masuk semua, memberikan penilaian di Classroom-nya ya, baik penilaian individu maupun penilaian kelompoknya. Oke, paham ya sampai sini untuk pembelajarannya ya? Oke, masih di depan layar kaca semuanya? Masih, Pak. Oke, Makasih, Pak. ini kalian dari jam 7 ya, udah manteng, 7:30 udah mantengin layar gadget kalian. Ya, pokoknya sekarang kan kita masuk generasi monitor ini, apa-apa udah monitor HP, monitor laptop ya, monitor PC ya. Baik, kita semangat aja. Oke, ini tadi saya udah share di kolom chat. Kan tadi di kolom chat langsung masuk aja ya. Tadi saya bilangnya sub MM TKJ RPL kelas maya Classroom, jangan sampai salah. Nah, di Classroom-nya memang masih sepi, belum ada materi. Karena emang pertemuan di pertemuan kali ini, di hari ini tuh belum ada materi yang harus saya sampaikan kepada kalian.
Mungkin di nanti siang atau esok hari saya baru ngisi materi di classroom kalian, karena kita juga cuma jadwalnya sehari ya dalam seminggu. Ya palingan di materi akan saya update terus di hari, mungkin di hari Seninnya ya. Oke. Sebentar. Nah, kemudian KIKD komputer dan jaringan dasar. Nah, tadi yang saya bilang sebelumnya, KIKD itu bahasa gampangnya adalah terkait dengan materi ya yang akan diajarkan ataupun yang akan kalian dapat nanti di mapel komputer dan jaringan dasar. Oke. Ini KIKD mah bahasa gurunya aja, kalian yang paham pokoknya materi ya. Oke, sebentar saya stop screen dulu. Pak, itu cara ngapus yang akun Classroom yang dari SMP dulu jadi yang ke SMK gimana, Pak? Akun Ganti akun Google. Iya, Pak. Caranya gimana? Kenapa? Jadi Kan akun Classroom saya kan masih yang kelas 9 dulu yang di SMP. Terus saya mau ganti ke yang SMK sekarang. Gimana, Pak, caranya? akun Google. Iya, Google Classroom ya. Paling itu mah jadi nambah kelas lagi dan yang Iya. dan yang lainnya itu di hidden. Jadi hidden kelas. Itu kan berarti kan gini, kalian itu tetap kalau masuk kelas baru pasti tuh numpuk tuh, ibaratnya kalau di lemari, ibaratnya lemari itu kamu beli baju, ada baju-baju bekas, baju kelas 9, yang kelas 9-nya ada, terus beli lagi ada baju lagi masuk lemari kelas 10 sekarang, itu masuk lemari palingan di biasanya di hidden kalau ini. Ya, jadi terlalu banyak ya space-nya ya jadinya ya. Nanti palingnya saya kasih di Classroom ya, video tutorial mungkin untuk menghapus atau menghidden Classroom-nya. Bentar. Oke, sebentar saya stop screen dulu yang ini. Wah, ada yang Oke, ke KIKD dari saya ketampil ya. Tampil share screen-nya? Udah kelihatan, Pak. Oke. Tampil, Pak. Sama di sini ada kompetensi dasarnya, masih kompetensi dasar aja, ini materi dasar yang akan didapatkan oleh kalian ya. Sama ini pengetahuan dan keterampilan ya. Ini saya akan menyampaikan secara gampang ya deh. Nah, nanti materi-materinya yang pertama yaitu K3LH. Ya, K3LH itu ini udah pasti paham ya kalian semua ya, K3LH apa sih K3LH itu ya? Halo? Ya, kenapa, Pak? K3LH nggak tahu mah kebangetan kalian. Nggak tahu, Pak. Ini tuh kesehatan keselamatan ya dalam lingkungan kerja dan sama lingkungan hidup. Ya, kita akan pertama belajar itu dulu, karena yang pertama adalah bagaimana cara kita bersikap dengan komputer ya. Kita mengenal komputer tuh kayak gimana, kan kita kalau lagi deketin gebetan aja kan kita tahu apa yang tahu dulu nih, ini gue harus bersikap kayak gimana sih, gue harus bertindak kayak bagaimana, apa yang harus dijaga, apa yang harus dihindari ya. Nah, ini kalau jomblo-jomblo mah nggak paham masalah beginian ya. Pokoknya
seperti itu. Jadi K3LH mempelajari bagaimana sikap kita, ya misalkan jangan makan, jangan minum sambil kerja di komputer, bagaimana cara duduk kita, bagaimana cara pandang, bagaimana cara posisi badan, dan bagaimana berbicara tentang lingkungan hidup yang berkaitan dengan komputer ini. Ya, terus kemudian kita akan mempelajari lagi menerapkan perakitan komputer. Jadi di dalam perakitan komputer ini agak bingung seperti ini karena kita masih tatap maya seperti ini ya. Masih tatap maya. Palingan nanti saya akan kasih video-video tutorial. Nah, video tutorial kan ya walaupun lengkap tapi kan kayaknya nggak fokus ya, kayaknya nggak berbeda lah, nggak sama dengan kita workshop langsung ya, kita perhatikan langsung cara merakit seperti apa. Palingan ini hanya bersifat tutorial, nanti akan ada sebuah diskusinya. Dan di sini juga bagaimana nanti kalian akan dikenalkan dulu dengan komponen-komponen yang ada di komputer ya, baik di perangkat hardware-nya ya, yang pasti ini hardware-nya berkaitan tentang hardware itu kan saya pengen nanya dulu aja deh, hardware software ada yang tahu gak sih sebenarnya? Ada tahu gak bedanya hardware dan software? Halo? Lupa, Pak. Lupa berarti. Perangkat lunak dan perangkat keras, Pak. Perangkat lunak dan keras ya. Perangkat keras yang mana tuh? Hardware. Hardware. Nah, itu ingat kan? Software. Kalian tadi yang lupa siapa tuh yang lupa? Yang bilang lupa? Nanat, Pak. PPKM ya, pernah peduli kemudian menghilang, dilupakan. Ya Allah. Di sini tiba-tiba Kidoi. jangan terlalu serius banget biar kalian gampangnya kita sedikit dulu. Oke. Tadi perangkat keras itu apa? Hardware, perangkat lunak itu software. Ah. Perangkat lunak itu contoh dari software apaan sih? Contoh dari software apa? Contoh dari hardware apa? Ada yang Microsoft Excel. Itu apa? Microsoft Excel termasuk hardware, software? Software. Hardware-nya apa? Kalau hardware? CPU komputer. Kalau CPU komputer bisa. Diperinci lagi jeroan dari CPU-nya itu apaan? Hardware-nya coba dong. Itu kan masih dalam satu perut tuh. Kalau itu kan ada jeroannya lagi kan, ada banyak kan tuh dalam CPU-nya kan. Kurang tahu Pak. Prosesor, Pak. Nah, iya, prosesor, monitor, SSD, itu ya disebut dengan hardware perangkat. Jadi perangkat keras bukan barang-barang keras ya, prosesor kan ringan gitu, kecil. Nah, yang disebut perangkat keras adalah yang nyata yang bisa kita pegang ya, bisa kita sentuh gitu, disebut perangkat keras ataupun hardware. Nah, software ini adalah sebuah aplikasi yang dapat kita gunakan ya, kayak seperti tadi Office ya, Photoshop, terus apalagi Corel ya, itu kan perangkat lunak. Oke, seperti itu ya. Nanti menerapkan pengujian perakitan komputer. Nah, mungkin di sini saya pengen ceritakan dulu, mungkin ada beberapa materi yang akan terlewat dan tidak terbahas lebih rinci. Kayak contoh misalkan ini, menerapkan pengujian perakitan komputer. Ya, ini kan berarti harus ada saya memantau kalian langsung nih dalam perakitan komputer, sedangkan ya kita nggak tahu sampai kapan nih PPKM akan terus berlanjut, apakah sampai One Piece tamat atau sampai si Naruto punya cucu, ya kan, nggak tahu juga nih sampai kapan. Nah, mungkin ini akan dibahas sedikit aja, digabung dengan materi perakitan komputer, ya.
Dan juga ya berharap saja PPKM ini akan segera mereda ya, levelnya udah 0 lah, ini kan masih level 4, nanti kan level pedas mampus atau pedas gila kan. Nah ini berharap aja karena SMK PKP 1 itu udah masuk list untuk PTM terbatas ya, dari dinas sudah diizinkan, cuma kan memang ya sedang masa PPKM ini ya, jadinya tidak diizinkan tuh semuanya, pokoknya sekolah full daring. Bahkan kemarin sekolah-sekolah yang sudah melaksanakan PTM terbatas baik di negeri maupun swasta itu tuh mau nggak mau terpaksa harus mengadakan full daring lagi 100% ya. Nah, mudah-mudahan nanti PTKM boleh, nanti saya akan langsung mengatur jadwal untuk praktikumnya, tetap dengan protokol kesehatannya ya. Nanti biar kalian bisa langsung belajar praktik di sini. Karena SMK itu kayaknya kalau nggak praktik, itu tuh kayaknya kurang ya. SMK kalau nggak praktik. Oke Pak, maaf itu suara apa? Iya nih saya lagi ngikut pelatihan juga nih, baru selesai itu makanya pada rame banget. Oke maaf ya. Oke, kembali lagi, makanya berdoa saja sebelum selesai nanti akan diatur untuk PTM praktik di sini. Nah khusus Pak, berarti semua pelajaran PTM dong Pak? Enggak, jadi akan diatur di sini untuk praktikumnya aja, untuk produktif. Jadi kalau untuk yang teori kayak macam contoh matematika, bahasa Indonesia, dan pelajaran PPKN dan lain-lain itu enggak. Yang praktiknya di produktifnya aja. Oke, seperti itu ya. Lanjut, menerapkan konfigurasi BIOS pada komputer. Nah, ini BIOS ada yang tahu BIOS nggak? Ada yang pernah ngoprek-ngoprek komputer sebelumnya? Windows? Bukan. Ya bukan. Saya Pak, komputer saya rusak gara-gara dimainin. Komputer kamu rusak gara-gara dimainin, Fazia. Nah, itu kebanyakan game kali itu, jadi panas. Oke, tadi ada yang jawab Windows, BIOS, apa tuh? Tadi Dewangga atau Rosit yang jawab ya? BIOS itu settingan dalam komputernya ya. Nah, terus melakukan instalasi sistem operasinya Windows. Nah, itu sistem operasi sistem itu OS-nya Windows baru tuh ya. Biasanya tadi baru di dalam settingan komputernya. OS itu ada Windows, ada apa lagi? OS itu ada apa aja sih? Yang kalian tahu? Saya pengen Windows, Linux, sama Microsoft. Mac OS. OS, Linux sama Mac OS, Pak. iya, Mac ya. Kalau Microsoft itu bukan OS-nya, itu bisa udah masuk ke dalam software-nya ya. Oke. Saya pengen tahu dulu nih, kalian matematika udah ada yang tahu. Karena kan kalau nggak salah di SMP itu ada pelajaran TIK ya? Ada, ya, benar nggak? Ada Pak, Ada, Pak, ada. Tapi juga nggak semua SMP diajarin TIK ya, kalau nggak salah ya? Iya, Pak. Iya. Ya, saya melihat kurikulumnya katanya ada beberapa sekolah yang memang nggak dikasih nggak ada pelajaran TIK-nya, dan ada yang belajar ada kurikulum TIK-nya seperti itu. Makanya ya alhamdulillah kalau sudah mengetahui TIK-nya, karena saya pernah lihat materi TIK di SMP itu kayaknya juga udah agak berat, udah sampai materi jaringan juga kan ya, kalau nggak salah ya. Lupa. Belum, kayak saya belum Pak. Kayaknya saya lihat di kelas 9 ya,
Benar gak tuh? Oh, udah maksudnya saya pengen nanya dulu, belajar apa aja? Apa materi apa aja di TIK SMP-nya? Paling itu Pak, kayak bikin poster Pak, kalau saya sih Pak, atau apa gitu. Kalau dulu ya, kalau dulu saya agak lupa sih. Sekarang beda. Posternya pakai itu Photoshop. Iya Pak, pakai Photoshop. Oke, nah pokoknya yang udah dapat ilmunya jangan dilupakan ya, terus dikembangin. Nah, terus kalau kita belajar materi tentang nanti driver perangkat keras komputernya ya. Driver itu kan berarti apa ya, kayak kuncinya ya. Nanti ada juga, nah, menerapkan instalasi software aplikasi. Nah, di sampingnya pokoknya yang empat itu praktikumnya. Nah, ini pengetahuan, keterampilan, nanti teori, praktik ya, seperti itu membacanya. Terus menerapkan perawatan perangkat keras komputer, nanti bagaimana diajarkan bagaimana kalian merawat komputer. Nah, saya pengen tanya lagi nih, biasanya kan anak-anak cowok nih gak rapih make komputer nih kan, pakai apa, PC ya, kayak gitu. Biasa ada yang jarang dibersihin, kadang berdebu di dalamnya, ya ada seperti itu, ya. Betul begitu. Nah, betul, jangan seperti itu, karena taruhlah kalau salah satu contoh, kalau di fan yang misalkan banyak debu, ya, terus macet, kan bikin kinerja nggak optimal juga, kan? Ataupun nanti di dalam motherboardnya nanti ternyata wah ada sarang laba-laba, ada apa, nah itu bisa mengganggu ya. Taruh aja lah. Jadi bagaimana perawatan itu terkait dengan optimalisasi kinerja dari komputer itu. Kayak mulai dari sekarang dijaga ya, kayaknya punya laptop juga kadang kan asal main tutup aja, gimana kan cara matiin yang bener tuh kayak gimana sih. Nah, kadang matiinnya kan kalau laptop asal tutup mati, Pak. Ya nggak begitu juga ya. Jadi bagaimana nanti ini ya. Nah, terus kemudian menganalisis permasalahan. Nanti kita akan belajar permasalahan pada perangkat keras. Misalkan Pak ini kok nggak nyala, ini dari mananya ya? Ya ini materi-materi intinya. Nanti sub-sub materinya akan diajarin lagi ya. Terus nah, mereka masalah pada instalasi software ya, masalah-masalah misalkan tapi mungkin di sini instalasi software aplikasi. Di sini paling kebanyakan beli softwarenya palingan di situ ya, di Kelapa 2 UI, Asas UI ataupun di Mangga 2 ya. Nah, jadi bagaimana nanti ada ini kenapa nggak bisa aja masih trial segala macam ya. Oke, dan kemudian menerapkan pengamatan IP. Nah, ini udah masuk ke dalam jaringan-jaringan ya di semester genapnya. Ya, tadi masih semester ganjil, semester 2 berarti ya kalau semester genap. Maka kita sudah membangun pengenalan dulu kepada jaringan ya, bagaimana jaringan LAN, jaringan MAN, jaringan WAN ya. Jadi saya bilang membangun jaringan di dalam satu ruangan, satu gedung, dan satu skala dunia gitu ya, maksudnya internet ya. Terus kemudian menggunakan sumber daya berbagai pakai pada jaringan komputer, melakukan instalasi koneksi internet, mengelola desain jaringan WAN. Oke, nah sampai 3.18. Nah, kemudian instalasi koneksi internet ya, di sini nanti akan belajar bagaimana mengoneksi internet, dan kemudian mengoneksi desain jaringan lokal. Nanti perhatikan mendesain jaringan lokal, kemudian menerapkan instalasi jaringan lokal, perawatan LAN ya, analisa permasalahan pada jaringan lokal LAN.
Oke. Di semester genapnya baru nanti kita akan mempelajari tentang jaringannya. Di semester ganjil ini kita berfokus kepada kita pengen PDKT dulu nih sama yang namanya komputer ya. Tentang keseluruhannya kita akan pengen cari tahu dulu ya, pengenalan lagi terhadap komputer. Contoh pertama begini, bukan nggak mungkin masih ada beberapa di antara kita semua yang belum paham cara menyalakan komputer ataupun mematikan komputer yang baik dan benar ya. Karena masih ditemukan seperti itu. Ya, faktor-faktornya kan mungkin karena memang di rumahnya nggak ada komputer, nggak ada laptop, ataupun teman sepermainannya dia juga nggak nggak punya juga ya perangkat-perangkat komputer. Terus kemudian ada juga yang nggak punya komputer, nggak teman-teman yang nggak punya, tapi dia paham banget sama perangkat komputer dan lain-lain ya, karena mungkin dia sering main ke warnet ya, sering tidur warnet ya, nggak jadi paham banget. Jadi itu kenapa diajarkan materi seperti ini, karena kedepannya kan kalian di kelas 11 dan kelas 12 ya, atau bahkan di dalam masih kelas 10-nya lah. Kayak contoh di kelas di MM. Ya nanti kan diajarin bagaimana cara mendesain, cara mendesain lewat Photoshop mungkin misalnya. Ya pertama kalau misalkan cara buka sekarang buka Photoshop terus copy paste misalkan ininya filenya, terus kemudian buka save-nya di sini, di folder ini nama filenya ini, kasih namanya seperti ini dengan size-nya segini. Ya kalau misalkan nggak paham seperti itu aja kan agak bingung nanti kalau sampai kalian ke kelas 12 ya. Apalagi nanti di kelas 12 kalian itu tuh SMK akan ada ujian kompetensi keahlian ya. Jadi nanti yang akan membedakan kalian dengan SMA adalah ujian kompetensi keahlian itu. Kalau dulu kan hanya ada UNBK ya. Kalau SMA nanti kalian kalau SMK ada kompetensi keahlian. Jadi misalkan MM diujinya dengan membuat brosur, membuat film pendek atau membuat iklan, membuat kemasan, membuat animasi, atau di TKJ misalkan membuat jaringan sampai nyala nih seperti apa ya. Terus RPL juga membuat program ya, database segala macamnya. nanti itu yang dinilai ya. Dan ketika kalian kompeten, semua ini dikatakan lulus dan tidak lulus, tapi ya dikatakan kompeten ataupun belum kompeten. Kalau belum kompeten berarti kalian hanya nanti akan mendapat sertifikat pernah mengikuti ujian kompetensi keahlian. Dan bagaimana yang ketika dikatakan kompeten ya, kompeten itu harus nanti jadi ada ibarat itu ada beberapa materi-materi ya yang akan diberikan. Kalau misalkan contoh empat materi yang diberikan, dari satu materi itu ada anaknya lagi tuh, materi 1 ada anaknya, materi 2 ada anaknya, 3 maupun 4. Nah ketika semua materi itu kompeten, ya berarti kalian dikatakan kompeten. Dan apa keuntungannya kalau dikatakan kompeten? Kalian akan mendapatkan sertifikat kompetensi ya, profesi kompetensi. Jadi kalian sudah dikatakan kompeten di bidangnya, baik di bidang multimedia, TKJ maupun rekayasa perangkat lunak ya. Dan itu keunggulannya apa? Sertifikat itu sudah bekerja kerjasama dengan BNSP. Tahu BNSP? Nah itu badan negara yang menangani sertifikasi profesi. Jadi profesi kalian itu sudah diakui sama mereka, udah punya nilai jual yang tinggi. Kegunaan untuk apa? Nanti kan untuk kalian bekerja, lama kerja, ataupun untuk kuliah segala macam, tunjukkan nih sudah dapat sertifikat dari BNSP berlogo Garuda Emas. Kalian boleh cek di
entah di Google maupun di YouTube, apa sih sertifikat BNSP berlogo Garuda Emas itu keunggulannya apaan? Ya boleh dicek seperti itu. Makanya saya sampaikan lagi kepada kalian adalah anak-anak yang terpilih, adalah anak-anak yang beruntung, ya. Kenapa saya berkata seperti itu? Masuk SMK adalah bagaimana kalian sudah berpikir untuk mempunyai skill untuk kedepannya, untuk kehidupan kalian ke depannya. Nanti memang kalian sudah diajarkan skill-skillnya yang fokus kepada keahlian kalian, baik keahlian di TKJ, MM maupun RPL. Nah, yang terpenting adalah bukan perkara ya memang ada berpengaruhnya juga, ada beberapa hal yang berpengaruh. Tapi menurut saya yang penting bagaimana tidak dapat di sekolah ini, tidak dapat di sekolah itu. Ya, yang penting adalah kalian fokusnya, prosesnya kalian. Saya juga selalu berkata, saya tidak pernah melihat hasil, walaupun hasilnya, hasil si ini bagus, hasil isi itu bagus. Tidak bisa dikatakan, apalagi di dalam seni seperti ini ya. Saya mengambil seni, tidak ada yang jelek, nggak ada yang jelek di sini, hanya ada unik, karena setiap karya itu mengandung keunikan masing-masing. Ya, yang terpenting adalah unsur-unsurnya di dalamnya itu dapat ada ya. Nah, terus kemudian yang penting adalah prosesnya kalian, usaha kalian, bagaimana kalian bisa serius untuk ingin mencapai kesuksesan ya. Kesuksesannya apa? Yang terpenting adalah bagaimana kalian bisa lebih baik dari hari kemarin. Nggak hanya begitu gue hidup gini-gini aja kayaknya ya, itu berkaca lagi, refleksikan lagi diri kalian, apa yang salah dalam hidup kalian, apa yang harus diubah, apa yang harus dibuang, apa yang harus dipertahankan, apa yang harus ditingkatkan. Yang penting seperti itu. Tidak ada, kalian udah dewasa kayaknya, apalagi kan ini kalian udah pada 15 tahun, 16 tahun kan ya semuanya ya? Iya, Iya, Pak. Iya. Lagi mohon maaf, kalian sudah akhir balik semua kan ya, itu kan udah masuk proses kalian menuju dewasa. Ya main boleh, nakal juga boleh, maksudnya dalam nakal yang masih dalam arah kebaikan ya, masih dalam arah kebaikan. Nah itu kan untuk kalau menurut saya itu untuk menjaga kepercayaan diri kalian. Jangan tertutup, jadi orang, selalu berkomunikasi. Oke. Seperti itu. Dan juga yang terpenting adalah fokusin diri kalian. Kalian berfokus bercita-cita menjadi apa, masuk RPL. Aku masuk RPL nanti aku pengen bisa seperti ini, aku masuk TKJ pengen seperti ini, aku masuk MM pengen seperti ini ya. Jadi motivasi kalian itu dijaga, jangan sampai kendor ya. Biasanya pas udah kelas 11 tuh udah kendor tuh, kelas 12 udah akhir-akhir baru sadar lagi kalian. Jangan sampai kalian fokus ya. Kalau belok jangan terlalu lama lah, jangan terlalu jauh beloknya, langsung lurus lagi ya, intinya seperti itu. Oke, mungkin materi yang saya sampaikan hari ini sampai di sini dulu ya. Ada yang mau ditanyain nggak? Sepertinya nggak ada, Pak. Oke, sebentar. Ini saya tulis nomor saya ya. Ada deh, Pak. Ada tugas nggak, Pak? Yes, ini saya demen ya, udah langsung nanya tugas nih, Natasha. Natasha dari jurusan apa, Natasha? MM.
Nggak usah ngasih tugas ke Pak, ya Allah. Udah ngantuk ini, Bang. Ya Allah, mau Ya lah, gue cuma tanya, gak usah panik. Nggak usah. Nih, Intan sama satu kelas sama Natasha. Iya, Pak. Iya, Pak. Oh, enggak. Hari ini belum ada tugas karena belum ada materi. Nah, gitu dong, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak, Nata pengen buat tugas tuh, Pak. Tahu, Pak, kasih ke Nata Enggak sendiri juga, aja. enggak juga. Ayo betul dah, kasih aja ke dia. Nata rajin, Pak, kasih tugas. Apaan sih? Enggak. Belum ada tugas ya. Palingan di minggu depan kita pas udah masuk materi baru ada tugas ya. Bingung juga tugas ngapain ya, belum ada materi. Oke. Ada yang mau bertanya? Nggak ada nih. Nggak ada, Pak. Oke. Enggak ada, Pak. Terakhir, kalau masuk lagi ke classroom-nya, udah saya. Iya, Pak. Pak, ada absen nggak? Iya, nanti absen ya. Gini aja, nanti masuk ke classroom-nya. Classroom nanti akan saya ditungguin aja. Nanti palingnya beberapa menit lagi saya masuk ke classroom kalian. Nah, di kolom komentar nanti saya akan tulis absensi kehadiran hari ini. Oke? Masuk ke classroom-nya udah saya kirim ke wali kelas kalian. Terus, nah tadi ini kan saya juga udah taruh di kolom chat. Terus yang teman-temannya yang belum masuk ke classroom juga. Oke, dan satu lagi saya pengen nanya, lupa. Udah punya belum komputer jaringan dasarnya? Belum ya? Palingnya nanti saya akan kasih modul-modul aja. Pokoknya info apa-apa terkait pembelajaran komputer dan jaringan dasar maupun nanti sistem komputer, pantau terus classroom-nya. Chat selalu memberikan info di classroom. Palingan ada info-info sedikit itu di WA, tapi kebanyakannya di classroom. Mohon aktif. Nah, kalau di WA pun nanti khawatir ketutupan sama info lain. Oke. Jika tidak ada pertanyaan, sampai di sini dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Udah boleh keluar? Sebentar dulu, lupa kan? Belum. Keluar dulu. On cam dulu, saya buat bukti. Iya lah, Pak. Sekarang. Pakai seragam, Pak. Ya, Pak. Nata Seragam. Ini nggak pakai seragam, Pak. Nggak pakai seragam, Pak. Pak. Apa baru pertemuan Saya juga pakai piyama doang. Hah? Aduh. Enggak pakai seragam. Pengen tugas, Pak. Kagak. Saya maafin. Ayo yang belum. Kita buat bukti dulu ya. Bentar, udah semuanya? Udah semuanya belum? Nggak apa-apa, nanti pokoknya tapi pertemuan selanjutnya harus pakai seragam ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Saya Fazrian, Wahyu Uwe, Uwe itu Muhammad Dafa, Nur Adam. Pak, katanya Nata mau tugas, Pak, buat dia doang, Pak. Ntar saya kasih tugas. Astagfirullah, kagak. Jangan biasakan seperti itu, Nata. Urai, Muhammad Faiz, Roini, Wahyu Uwe. Ini Uwe apa nih nama bener? Ayo Fadrian, on cam dulu dong. Fadrian cepetan, Fadrian. Lagi pakai baju. Lagi pakai kaos, Pak. Lagi pakai kaos. Ya ampun, kamu bogelan dari tadi. Ya, Gerah. tobat, Fadrian. Lagi main, Pak. Roy ini Damar. Nah, Okto Reza, Dafa Al-Ghifari, Faiz, Roy ini Atalah Arik, Fadli, yuk. Cepet ya on cam, biar cepet selesai. Ngantuk ini. Mau lanjut tidur.
Lagi Oke. lama banget Pak, pada on cam doang lama banget. Lagi ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi senyum dong, mukanya pada ngantuk banget. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Silakan lanjutkan mimpi kalian di alam tidur. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Intan udah kalian cakep.